على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف ومأمول إلى حضرة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام، خصوصا إلى سيدتنا خديجة الكبرى أم المؤمنين، وسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني، وسيد الشيخ سمان المدني، وسيد الشيخ محمد رشاد بن عبد الله بن جري، وسيد الشيخ محمد زين بن عبد الغني السقنفل، مشايخنا ومعلمينا ووالدنا وأمهاتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين، وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة، ويعيد علينا وعلى ذريتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أرشدنا لحضور في هذا المجلس للتعلم والتعليم. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين، رضي الله عنا وعنكم وعن جميع المسلمين. ونوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kembali pada kesempatan malam hari ini kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bisa menggunakan nikmat Allah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pula duduknya kita di tempat ini merupakan salah satu bukti baktinya kita atau berbuat baiknya kita kepada keturunan anak dan cucu kita yang bakalan lahir daripada keturunan kita nanti. Karena dengan duduknya kita di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala bakalan mensalehkan daripada keturunan-keturunan kita dengan salah satu manfaat duduknya kita di tempat yang mulia ini. InsyaAllah bakalan lahir daripada keturunan kita orang-orang yang akan memperjuangkan daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah jelas disebutkan di dalam kitab bahwasanya ketika kita menginginkan daripada keturunan yang saleh, bahkan tidak terbatas di dalam hanya kesalehan, akan tetapi mereka menjadi seorang yang alim, adalah disyaratkan salah satu syaratnya adalah kita mencintai dengan majlis atau tempat berkumpul dan duduknya orang-orang alim tersebut. Itu adalah daripada salah satu syarat ketika kita ingin menginginkan kebaikan kepada keturunan kita. Merupakan syaratnya itu. Makanya kita lihat ketika di suatu pulau, katakanlah di Pulau Madura, mungkin di Pulau Jawa, banyak terdapat orang-orang yang alim. Kenapa? Bahkan di
Banjarmasin misalnya. Kenapa? Karena mereka tersebar di berbagai pelosok kota tersebut, majelisnya orang-orang alim, bahkan orang-orang yang besar, orang-orang yang saleh. Dengan sebab orang tua mereka duduk di dalam majelis itu mengakibatkan anak mereka menjadi orang alim. Itulah penyakit daripada kita. Kenapa jarang ditemukan daripada kelompok kita? Nah, itu orang-orang alim. Kenapa? Karena kita tidak mengerti faidah daripada menjamu orang alim, menghormati orang-orang alim, menghormati para zuriat baginda Rasulullah. Bukan hanya itu, duduk di majelis mereka pun kita merasa gerah kada katuju. Nah, itu apalagi menghormati tadi. Nah, itu jadi menghormati itu kan tidak harus berbentuk materi, bagaimana memperjuangkan, bagaimana membantu terselenggaranya sebuah kegiatan keagamaan. Dan hadir pun merupakan bentuk kecintaan kita yang kita buktikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salawat dan salam atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas para keluarga, sahabat, kerabat, yang mana mereka senantiasa memperjuangkan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga sampailah pada hari ini hukum-hukum tentang syariat Allah sampai dengan murni kepada kita adalah berkat daripada para pejuang yang berdiri teguh di belakang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih kita di dalam pembahasan tentang hukum di dalam salat berjamaah antara si imam dan makmum. Kalau sendirian maka tidak bisa disebut berjamaah, karena berjamaah harus ada imam dan makmum. Kemudian hal imam dan makmum ini pun ada berbagai macam keadaan, baik itu dalam keadaan normal atau dalam keadaan yang di luar daripada keadaan normal. Wa idza kana fil masjidi fayuzadu syarutun. Seandainya dalam keadaan orang normal sedang terjadi wabah, maka ada salah seorang daripada jemaah yang kada wani masuk ke masjid, bagaimana? Nah, itu. Wa idza kana fil masjidi fayuzadu syaratun. Kemarin sudah kita bahas salah satu syaratnya, yakni apabila di masjid maka ditambah salah satu syarat. Alla yakuna hunaka hailun yamna'u usulal ma'mum ilal imam. Bahwa ketika di dalam masjid hanya satu syarat yang ditambahkan, bahwa si makmum dan imam tidak ada penghalang bagi si makmum untuk sampai kepada imam. Maksud masjid di sini atau apapun yang masuk di dalam kategori hukum masjid, seperti pelataran masjid itu kan masih masuk hukum masjid. Perempuan yang haid tidak boleh di sana duduk, perempuan yang nifas, maka itu termasuk masih dalam hukum masjid. Ketika makmum dan imam berjamaah, pilih salah satu tempat, baik itu di belakang imam. Syaratnya tidak ada antara imam dan makmum ini sesuatu yang menghalang, bahwa si makmum mungkin bisa sampai kepada imam meskipun bagaimanapun caranya, meskipun dengan berbalik badan, meskipun dengan memutar. Contoh kemarin yang berbalik badan, seandainya si imam berdiri di paimaman sini, makmumnya di luar sana. Nah, itu makmumnya di luar, yang penting di pelataran, bukan di halaman, karena halaman bukan hukum masjid. Orang haid boleh lewat di halaman, boleh duduk di sana. Masuk hukum masjid kemarin adalah pelatarannya. Seandainya ada imam sholat di depan sini, makmumnya di pelataran di luar situ, nah itu maka sah aja. Kenapa? Ajar pian maka kan ada pintu di situ, sah aja. Kenapa? Karena itu masih hukum masjid. Si makmum boleh aja berputar berbalik badan menuju imam, menuju pintu di situ, pintu sana atau pintu di belakang, dengan syarat yang dipijaknya masih dalam keadaan hukum masjid. Nah, itu pelataran tadi kan hukum masjid sampai belakang. Umpamakan dua pintu ini terkunci, maka pintu di sana yang terbuka, tapi di sana masih ada pelataran masjid tadi. Nah, itu maka boleh si makmum tadi
mundur, berputar badan, berbalik menuju imam melewati pintu belakang, sah aja. Itu bagi yang di pelataran. Tapi bila makmum tadi di luar masjid, maka tidak sah bila harus berbalik menuju imam. Betatai dua orang sholat, satunya di shop di situ di pelataran, satunya di halaman. Yang di halaman boleh juga mendatangi imam berbalik, tapi tidak sah berbaliknya. Kenapa? Karena dia bukan di dalam masjid hukumnya, berada di sesuatu yang dihukumkan dengan hukum masjid. Jadi itu berbeda hukumnya. Kemudian lagi wa idza kana kharijal masjid. Ini hukum yang di dalam masjid boleh berputar balik si makmum mendatangi imam. Apabila si makmum atau salah seorang daripada imam dan makmum berada di luar masjid, imam dalam masjid, makmum di luar, fayuzadu thalathu syurutin, maka ditambahlah 3 syarat. Al-awwalu alla yakuna hunaka hailun yamna'ur ru'yah, bahwa tidak ada antara imam dan makmum itu sesuatu yang menghalangi penglihatan si makmum kepada imam. Nah ini, anggaplah berdua orang aja salat, imamnya di sini, makmumnya di luar. Makmumnya di situ di belakang pintu kedua. Makmum tadi tidak melihat kepada imam dan posisinya di luar. Di luar tadi kan bukan di pelataran, tapi bukan di emperan, bukan di pelataran, tapi di halaman. Nah, di halaman. Ketika makmum di halaman dan terhalang tembok itu kada melihat kepada imam, maka tidak sah berjamaahnya. Kenapa? Karena terhalang penglihatan makmum kepada imam. Beda kalau dalam masjid. Kalau dalam masjid kada masalah. Kalau di pelataran tadi meskipun tertutup tembok kada melihat, tapi ada pintu yang terbuka, maka sah saja. Kenapa? Berbeda. Itu tadi ada perbedaan antara hukum masjid dan bukan masjid. Kalau dalam masjid kada disyaratkan babinian atau tertutup, seandainya tidak terlihat sama sekali bertutup. Nah itu seperti di Masjid Madinah misalnya, ditutup antara laki-laki dan perempuan dengan kayu. Nah itu dengan kayu jati ditutup. Kalau ini kan masih kelihatan, masih kain putih. Ini kada kelihatan sama sekali, sah lah, sah. Kenapa? Karena masih di dalam masjid. Kalau di luar masjid si makmum maka tidak sah. Cara supaya sah makmum yang di luar masjid kayak apa? Orangnya banyak, hari raya misalnya, kayak apa? Mun kada sah jerbian, kayak apa? Maka harus ada makmum melihat makmum lain yang bisa melihat imam. Nah, sah aja sudah kali itu. Ada makmum yang di sini bersambung shopnya ke pinggir lawang, bersambung ke halaman, bersambung lagi sampai jalan, bersambung lagi sampai ban yang ada di sana, ada apa-apa. Nah itu bundaran situ. Kenapa? Karena ada makmum yang bersambung melihat kepada makmum lain, bersambung kepada makmum lain yang sampai kepada imam. Kemudian syarat yang kedua, jadi makmum tadi membantu kepada makmum yang lainnya dalam segi hukum ini. Kalau posisinya di luar masjid. Ayyumkinal wusulu lil imam, bahwa si makmum ini bisa sampai kepada imam biduni zwirarin wa i'tafin, tanpa berbalik dan tanpa memutar. Memutar boleh bila dalam masjid. Memutar boleh, berbalik boleh bila dalam masjid, tapi bila di luar masjid maka tidak sah berputar si makmum. Nah itu seperti halnya masjid kita ini. Nah, ketika pintu tidak ada di situ, maka yang boleh sah di situ sholat cuma yang di halaman itu, di apa? Di emperannya aja. Nah, itu di emperan atau di pelataran. Adapun yang di halaman, di paping di situ atau di semen cor-coran itu, maka itu tidak sah meskipun bersampingan antara makmum tadi. Kenapa? Karena makmum tadi harus berputar balik ke belakang mendatangi imam. Jadi yang boleh di situ sholat di belakang pintu itu aja, supaya ketika
diumpamakan mendatangi imam, maka tidak perlu berbalik-balik badan, tidak perlu memutar-mutar badannya untuk mendatangi imam. Falau kana hunaka hailun yamna'ul wusula mutlaqan aw yumkinal wusul walakin bizwirari wa i'tafin fala tasihul jamaah. Maka jika di sana ada sesuatu yang menghalang secara mutlak, atau mungkin saja mendatangi imam tapi dengan memutar atau berbalik, maka tidak sah berjamaah antara imam dan makmum tadi. Kemudian syarat yang ketiga yang di luar masjid, alla yazida ma bainahuma ala salasati mi'ati dhira'in, bahwa jarak antara keduanya tidak melebihi daripada 300 dhira'. Dhira' ini dari siku kita sampai ujung jari, ini dhira' namanya. 300 dhira' ini berarti kurang lebih, kalau ini 50 cm atau 40 cm berarti dibagi, anggap aja hitung nyaman, kita hitung 50 cm berarti 150 meter, bahwa tidak bertambah jarak antara imam dan makmum itu melebihi 300 meter, melebihi 150 meter. Lapangan bola itu berapa meter panjangnya? Ada lapangan bola itu 150 meter. Anggap aja kita melatih menghitungnya. Imam di gawang yang sebelah kanan, makmum di gawang sebelah kiri. Nah, itu kan melihat aja si imam ke makmum, melihat antara imam dan makmum. Sholat dua orang ini di lapangan bola, imamnya jaraknya 300 dhira' ke makmum ini. Kalau melebihi daripada 300 dhira' atau 150 meter kurang lebih, maka tidak sah. Nah, ini si imam di sini di di lapangan bola, makmumnya sama di lapangan bola, tapi jarak antara keduanya tidak boleh melebihi 150 meter. Ini berduaan aja. Lain cerita kalau di belakang sini ada bersambung, meskipun daripada lapangan bola satu sampai luar lapangan sah aja itu. Nah, jadi masalah ini berduaan. Imam di sini, makmum di ujung gawang satunya. Kalau lapangannya di bawah 150 meter maka sah aja sholatnya. Kalau dalam masjid gak ada masalah. Masjidil Haram, imam di sini, makmumnya di sini. Jarak antara keduanya berapa? 200 meter. Ada orang lain yang menyambung antara imam dan makmum tadi, tapi melihat si imam dan makmum maka sah aja. Di lapangan bola meskipun belalihatan, kalau jaraknya di atas 150 meter maka tidak sah. Jadi ada perbedaan. Meskipun sama dua orang, ini dua orang di masjid dengan dua orang di luar masjid, maka berbeda hukumnya. Nah, itu jadi berbeda hukumnya. Kayak Masjidil Haram misalnya 500 meter, imam di sini, makmum jauh di belakang sana, 500 meter jaraknya. Masjid Nabawi misalnya, tapi si makmum ini melihat aja dengan imam, tidak ada penghalang. Ketika makmum hendak mendatangi imam, sah ke sholat keduanya? Sah aja. Kenapa? Karena itu hukum masjid. Jadi hukum masjid dengan yang bukan masjid berbeda. Hukum masjid lebih kuat, sedangkan hukum di luar masjid lebih lemah. Kenapa? Karena dia bukan dikhususkan untuk mengerjakan salat, sedangkan masjid dikhususkan untuk mengerjakan ibadah kepada Allah. Maka ada hukum yang lebih mendukung dan membantu bagi orang yang mengerjakan salat di dalam masjid. Jadi sesuatu yang terlarang mungkin di luar masjid, maka di dalam masjid lebih mudah. Kenapa? Karena dia merupakan tempat yang memang dipersiapkan untuk mengerjakan ibadah kepada Allah, maka hukum-hukumnya pun lebih dimudahkan di dalam masjid ketimbang daripada di luar masjid. Wa idza kana dakhilal masjid fala tadurru ziyadah ala thalathati dhira'in 150 metran taqriban, wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Kalau ada yang kurang jelas, ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiy al-fatihah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات والعبادة. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمين عنا ولا تذهب بركات علومهم عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عدد خلق رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذه يا قد سرت للسعد في آمال تروي الجمال بألفان وقت